Notasi sigma merupakan materi matematika wajib kelas 11 bab 1. Nah, pada video kali ini kita akan membahas ada 4 poin. Yang pertama itu pengertian notasi sigma. Yang kedua menentukan notasi sigma sebuah barisan bilangan. Yang ketiga sifat notasi sigma. Dan yang keempat menghitung nilai dari notasi sigma yang diberikan. So, tonton hingga akhir ya. Pengertian notasi sigma yang disimbolkan seperti ini. Oke, nah notasi sigma itu adalah simbol untuk menjumlahkan sejumlah bilangan terurut yang mengikuti suatu pola atau aturan tertentu. Nah, notasi sigma itu sendiri digunakan untuk menyederhanakan penulisan penjumlahan dari suatu barisan bilangan. Nah, untuk mempermudah kita menyelesaikan soal-soal mengenai notasi sigma itu sendiri, kita harus ingat kembali mengenai barisan aritmatika dan geometri. Di sana ada rumus suku Kn dan rumus dari jumlah suku-sukunya atau yang disimbolkan dengan Sn. Baik, kita tulis aritmatika dan geometri. Nah, untuk aritmatika, rumus UN-nya yaitu A ditambah N kurang 1 dikali beda. Nah, A di sini merupakan suku pertama. Nah, B di sini beda. N yaitu banyaknya suku. Nah, kalau untuk geometri, UN-nya sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Nah, untuk Sn, aritmatika yaitu N per 2 dikali A ditambah UN, di mana A itu suku pertama, UN itu suku terakhir. Suku terakhir. Nah, kalau mau dijabarkan juga boleh, sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali beda. Nah, kalau untuk geometri, rumus Sn-nya yaitu A dikali R dipangkat N dikurang 1. Next, menentukan notasi sigma sebuah barisan bilangan. Nah, cara menulis notasi sigma itu, U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai tambah UN itu ditulisnya menjadi sigma I sama dengan 1 sampai ke N dari UI. Nah, biar lebih jelasnya, kita akan bahas soal-soal berikut. Nyatakan dalam notasi sigma. Di sini ada 5 soal dan kita akan bahas satu persatu. Baik, soal yang pertama. Nah, di sini 8 ditambah 11 ditambah 14 ditambah bla 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 tambah 170. Berarti suku terakhirnya 170. Nah, ini kita akan mencari notasi sigmanya dalam bentuk 1 sampai ke berapa gitu ya. Jadi ada berapa banyak suku yang diberikan pada soal pertama ini. Nah, ini kita akan cari juga rumus UN-nya. Nah, kita harus cari rumus UN, tapi kita harus pastikan dulu barisan ini termasuk aritmatika atau geometri. Baik, kita cek. Dari 8 ke 11 itu ditambahnya 3, 11 ke 14 tambahnya 3 juga. Nah, otomatis ini merupakan barisan aritmatika. Baik, karena barisan aritmatika, maka rumus UN yang kita pakai adalah A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Nah, suku pertamanya di sini 8. Kita tulis 8. Nah, N-nya ditulis bentuk N aja karena ini berupa rumus jadi tetap N. Bedanya itu 3 ya. Nah, jadi ini kita jabarkan 8 ditambah, ini dikalikan ke dalam ya, 3N dikurang 3. Jadi ini yang N-nya kita kedepankan 3N, 8 dikurang 3 itu tambah 5. Jadi rumus UN-nya 3N ditambah 5. Nah, sekarang kita mau mencari tahu berapa banyak suku yang ada pada soal pertama atau N-nya. Nah, jadi untuk mencari N-nya, kita tahu bahwa UN di sini atau suku terakhir di sini nilainya 170. Berarti boleh kita substitusikan langsung ke dalam rumus yang kita peroleh. 170 itu sama dengan 3N ditambah 5. Jadi 170 dikurang 5 sama dengan 3N. Ini 165 sama dengan 3N. Nah, jadi N di sini 165 dibagi 3. Jadi jawabannya 55. Jadi N-nya adalah 55. Otomatis rumus atau notasi sigmanya yaitu E dari 1 ke sigma 1 sampai ke 55 3N ditambah 5. Nah, inilah jawabannya ya. Soal nomor 2. 9 ditambah 16 tambah 25 tambah 36 tambah 49. Nah, di sini terlihat ada 5 suku dan kita akan menentukan notasi sigmanya. Nah, sebelum itu kita cari tahu dulu rumus dari UN-nya. Nah, terlihat di sini bahwasanya 9 ini dari 3 pangkat 2. Nah, 16 juga 4 pangkat 2,
25, 5 pangkat 2, 36, 6 pangkat 2, 49, 7 pangkat 2. Nah, otomatis rumusnya berarti N ditambah sesuatu dipangkatkan 2. Nah, kira-kira rumusnya apa? Berarti ini N-nya kalau dari 3 bisa, dari 3 sampai 7 berarti ya, N kuadrat. Nah, kalau kita mau dari N sama dengan 1, kita bisa robah N-nya seperti ini. Nah, kalau sama dengan 1, artinya kita kurangi dengan 2. Sigma N sama dengan 3 dikurang 2, kan N sama dengan 1. Dan 7 ini kalau dikurangi 2 sama dengan 5. Nah, kalau dikurangi 5 batasnya, maka rumus N-nya itu ditambah dengan 2. Nah, jadi kebalikannya ya, kalau dikurang 2 untuk batas, maka rumus UN-nya itu ditambah. N tambah 2 kuadrat. Nah, berarti inilah rumus sigma, inilah notasi sigma dari persoalan nomor 2. Next. Soal nomor 3. Nah, untuk mencari rumus sigma, di sini terlihat ada 4 buah suku berbentuk pecahan. Nah, kalau kita cari bedanya itu sepertinya tidak beraturan. Jadi, sebaiknya kita pisah antara pembilang dan penyebut. Baik, untuk pembilang, kita akan cari rumus UN-nya. Kita lihat dari 2 ke 3 itu ditambah 1, 3 ke 4 juga ditambah 1, 4 ke 5 ditambah 1. Nah, otomatis ini kita bisa langsung menulis rumus UN-nya yaitu N tambah 1. Nah, kenapa demikian? Karena ketika N-nya 1, maka U1-nya itu 2. 1 ditambah 1, 2. Nah, ketika N-nya 2, otomatis U2-nya 2 ditambah 1, 3. Jadi cocok. Nah, untuk penyebut, kita lihat di sini bedanya 2, 7 ke 9, 2, 9 ke 11 juga 2. Nah, maka untuk rumus UN-nya kita tidak bisa langsung menentukan rumus UN, jadi kita harus pakai rumus aritmatika. A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Untuk A-nya 5, N kurang 1 dikali bedanya 2. Maka 5 ditambah 2N dikurang 2. Maka rumus UN-nya 2N ditambah 3. Nah, jadi notasi sigma untuk soal nomor 3 ini dari N sama dengan 1 sampai 4, karena sukunya ada 4. Pembilangnya N tambah 1, rumus penyebutnya 2N ditambah 3. Nah, inilah notasi sigma dari soal nomor 3. Selanjutnya, nah, soal nomor 4 terlihat di sini ada 6 buah suku. Dan suku pertama 1, suku kedua 2, 4, 8, 16, dan 32. Nah, kalau kita lihat bedanya itu dari 1 ke 2, 1, dari 2 ke 4 itu 2. Nah, coba kita lihat kalau dari segi rasio. 1 ke 2 itu dikali 2, 2 ke 4 itu dikali 2, 4 ke 8 juga dikali 2, sampai 32 berarti dia selalu dikali 2. Otomatis ini merupakan barisan geometri. Maka rumus UN-nya kita pakai rumus barisan geometri, yaitu A dikali R pangkat N kurang 1. Nah, untuk A-nya 1, rasionya 2 tadi ya, karena dia dikali 2. Nah, N dikurang 1. Berarti rumus UN-nya 2 dipangkatkan N dikurang 1. Nah, sehingga notasi sigmanya N sama dengan 1 sampai 6, 2 pangkat N dikurang 1. Soal nomor 5. Nah, di sini ada 4 buah suku dan setiap suku-sukunya itu ada perkalian. 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 4 ditambah 4 dikali 5. Nah, untuk mencari rumus UN-nya, kita lihat aja di sini clue-nya. Ini ada 1, ini ada 2, ini ada 3, ini ada 4. Berarti dia berurutan. Nah, ini juga berurutan 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Nah, jadi rumus UN-nya bisa kita tulis itu N dikali N ditambah 1, karena N di sini kalau suku pertama 1 ya 1, dan 2 ini 1 ditambah 1. Begitu juga dengan yang 2 dikali 3, karena dia suku kedua berarti N-nya 2 dikali 2 ditambah 1 itu 3, berarti cocok untuk rumus UN. Maka kita bisa langsung membuat notasi sigmanya dari N sama dengan 1 ke 4 untuk N dikali N ditambah 1. Nah, ini juga bisa kita sederhanakan atau kita
kalikan menjadi n kuadrat ditambah n. Nah, itu soal-soal mengenai notasi sigma, dari sebuah barisan menjadi notasi sigma. Nah, selanjutnya kita pelajari mengenai sifat notasi sigma. Di sini ada beberapa sifat yang saya buat yang penting-penting saja. Yang pertama itu sigma dari 1 sampai ke n dari K. Nah, K ini merupakan konstanta, maka hasilnya yaitu K ditambah K sebanyak N buah. Dan kalau dijumlahkan itu sama dengan N dikali K. Nah, untuk lebih pahamnya kita lihat contoh. Misalkan dari 1 sampai 4 untuk 7 ya. Maka artinya di sini kita menjumlahkan 7 sebanyak 4 kali karena dari 1 ke 4 ditambah 7. Maka di sini ada 4 kali 7. Jadi jawabannya 28. Jadi itulah yang dimaksud dengan notasi sigma. Kalau dia konstanta, langsung kita jumlahkan sebanyak berapa n yang diminta. 1 ke 4 berarti ada 4 suku. Kalau 1 ke 8 berarti ada 8 suku. Kalau dari 2 ke 5 berarti ada 4 suku. 2, 3, 4, 5. Berarti ada 4 suku juga. Nah, nomor 2 di sini sigma m sampai n dari K. Nah, di sini keterangannya M-nya harus kecil dari N ya, karena dari yang kecil ke sampai yang besar. Nah, artinya di sini M-nya tidak sama dengan 1 ya, karena yang kalau 1 itu pada sifat yang pertama. Nah, kalau untuk nomor 2 ini M-nya tidak sama dengan 1. Nah, kalau tidak sama dengan 1, bagaimana sifatnya? Maka sama-sama kita ketahui, maka dari M ke N itu banyaknya adalah N dikurang M ditambah 1 dikali K gitu. Contohnya seperti ini. Dari 3 sampai 6 misalkan. Untuk K-nya 5 misalkan gitu. Nah, jadi ada berapa buah 5 yang harus kita jumlahkan? Nah, 3 berarti 5, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 4 buah 5-nya. Nah, gitu. Nah, ini kebetulan dari 3 sampai 4. Kalau 3 sampai 1000 atau 999 gitu kan lebih sulit untuk menghitungnya secara manual. Jadi kalau banyak maka untuk menghitung ada berapa suku dari 3 sampai 6, maka kita bisa gunakan rumus N dikurang M ditambah 1. 6 dikurang 3 ditambah 1. Jadi ada 4 buah angka 5-nya. Berarti ini 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, selanjutnya sifat nomor 3. Ini dari 1 ke N untuk K dikali I. Ini I sama dengan 1 ya. Nah, ini I-nya dalam bentuk variabel. Oke, jadi rumusnya kalau ada K dikali I berarti K-nya bisa kita keluarkan dari sigma. Nah, kalau nomor 4, sigma 1 sampai N untuk UN plus minus Vn, maka ini bisa kita pisah menjadi sigma 1 ke N UN plus minus sigma 1 ke N dari Vn. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai aturan pengubahan indeks pada notasi sigma. Ini sudah kita bahas tadi beberapa soal, ada soal tadi yang kita bahas ya sebelumnya, bagaimana kita merubah indeksnya, batas-batas dari indeksnya, dan apa pengaruhnya terhadap rumus dari UN-nya. Nah, kita lihat di sini. Untuk yang pertama, sigma dari 1 ke N untuk I. Nah, kalau misalkan kita menambahkan sebuah angka untuk batasnya, misalkan dengan sebuah M, angka M ya, maka untuk rumus UN-nya itu kita harus mengurangi sebanyak M tersebut. Jadi kebalikannya ya, untuk batas jika ditambah, maka rumus UN-nya harus dikurang dengan angka yang kita tambahkan tadi. Nah, itulah yang terjadi pada nomor 2. Kalau kita kurangi, maka untuk rumus UN-nya kita harus tambahkan. Misalkan contohnya seperti ini untuk nomor 1. Dari 1 sampai ke 5 dari N ditambah 5. Misalkan gitu soalnya ya. Nah, kalau yang diminta itu rumus sigma dari 5 ke 8. Misalkan gitu. Dari 5. Yang dimulai dari 5. Nah, rumus sigma yang dimulai dari 5 artinya dari 1 ke 5 itu kita tambah dengan 4. Nah, otomatis di atas juga kita tambah dengan 4. 5 ditambah 4 itu 9. Nah, maka kalau batasnya kita tambah 4,
maka rumus sigmanya itu kita kurangi dengan 4. Nah, yang N-nya itu kita kurangi dengan 4. N dikurang 4 ditambah 5. Jadi hanya yang variabelnya aja yang kita kurang dan tambah. Untuk konstantanya biarlah dia berdiri sendiri, oke? Nah, ini berarti kita sederhanakan menjadi 5 ke 9 dari N dikurang 4 ditambah 5 berarti N ditambah 1. Nah, selanjutnya kalau kita kurangi, misalkan contohnya seperti ini. Dari 8 ke 12 gitu ya. Jadi untuk rumus misalkan N kuadrat ditambah 2N. Nah, misalkan seperti ini. Maka kalau kita ingin menjadikan batas sigmanya dari 1, jadi kalau dari 1 artinya 8 ke 1 itu kita kurangi 7. Nah, kalau kita kurangi 7 otomatis batas yang di atas juga kita kurangi 7. 12 dikurang 7 itu 5 ya. Nah, otomatis untuk N-nya masing-masing N itu juga kita kurangi 7. N dikurang 7 dikuadratkan ditambah 2 dikali N dikurang 7. Nah, ini nanti kita bisa jabarkan. Selanjutnya kita menghitung nilai dari notasi sigma yang diberikan. Nah, di sini ada 5 buah soal dan untuk soal nomor 3 dan nomor 2 itu dijadikan soal latihan. Jadi silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti jawaban yang benar dan terbaik akan saya posting di Instagram @apc_course1 dan nanti bisa dilihat di bagian deskripsi ya. Baik, kita akan bahas satu persatu untuk nomor 1, nomor 4, dan nomor 5. Soal nomor 1, sigma dari N sama dengan 1 sampai 30 untuk N. Nah, artinya di sini nilai N-nya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai 30. Nah, kita akan mencari berapa jumlah dari 1 tambah 2 sampai 30. Nah, artinya di sini kita akan menggunakan rumus SN. Nah, kita lihat di sini bedanya itu 1, berarti kita pakai rumus SN untuk aritmatika. N per 2 dikali A ditambah UN. Kita pakai rumusnya yang ini aja karena A-nya sudah diketahui, UN-nya juga sudah diketahui yaitu 30. N-nya ada 30. 30 per 2 dikali 1 ditambah 30. Ini 15 dikali 31. Jadi ini berapa? 31 kali 15, 5, 15, 1, 3, 5, 6, 4. 465. Jadi jawabannya adalah 465. Nah, next. Soal nomor 4. Sigma N sama dengan 3 sampai 17 dari 5 dikali 2 pangkat N dikurang 2. Nah, di sini N-nya dari 3 sampai 17, bukan dari 1 ya. Boleh kita rubah dulu ke 1, tapi kalau kita biarkan seperti ini juga boleh. Dan menurut saya itu lebih baik dibiarkan karena kita kan mau mencari jumlahnya. Jadi ngapain kita harus rubah dulu ke N sama dengan 1. Nah, coba kita lihat kalau kita biarkan dari 3 ya. Artinya di sini 5 dikali 2 pangkat untuk N sama dengan 3 berarti dia 3 dikurang 2. Lalu ditambah dengan 5 dikali 2 pangkat 4 dikurang 2. Nah, begitu seterusnya 2 pangkat 5 dikurang 2 ditambah sampai 5 dikali 2 pangkat 17 dikurang 2. Nah, ini berarti 5 kali 2 pangkat 1 ya. Tambah 5 dikali 2 pangkat 2. 5 dikali 2 pangkat 3 sampai seterusnya 5 kali 2 pangkat 15. Nah, ini bisa dikeluarkan 5-nya karena dia sama-sama memiliki 5. Lalu yang dalam kurung itu 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 ditambah sampai 2 dipangkatkan 15. Nah, kita lihat di sini 2 ditambah 2 pangkat 2 sampai 2 pangkat 15 itu merupakan barisan geometri dengan rasionya 2. Karena dari 2 ke 2 pangkat 4 itu dikali 2. Nah, dari 2 pangkat 2 ke 2 pangkat 3 itu juga dikali 2. Jadi selalu dikali 2. Artinya nih rasionya adalah 2 ya. Karena rasio itu kan rumusnya U2 dibagi U1. U3 dibagi U2. Jadi hasil baginya 2. Jadi kita pakai rumus SN A dikali R pangkat N dikurang 1.
Nah, nanti kita jangan lupa dengan 5-nya ya. Kita cari dulu rumus SN untuk barisan 2 ditambah 2 sampai 2 pangkat 15. Nah, A di sini kita punya 2, rasionya juga 2. Nah, N-nya ada berapa? Dari 3 ke 17. Nah, kita bisa tulis di sini dari 3 ke 17 itu ada berapa buah? Nah, berdasarkan rumus tadi kan yang besar dikurang yang kecil lalu ditambahkan 1. 17 dikurang 3 ditambah 1. Jadi ini ada 14 tambah 1 berarti ada 15 suku ya. 2 pangkat 15 dikurang 1 berarti 2 dikali 2 pangkat 14. Artinya di sini 2 pangkat 15. Nah, baik. Kita lanjutkan. Artinya di sini sama dengan 5 dikali 2 pangkat 15. Nah, ini kita jadi catatan ya. Nah, jadi inilah hasilnya. Sigma dari N sama dengan 3 sampai 17 dari 5 kali 2 pangkat N kurang 2 itu hasilnya yaitu 5 kali 2 pangkat 15. Nah, selanjutnya tentukan nilai A dari sigma N sama dengan 6 sampai A. Dari 3N dikurang 2 sama dengan 295. Nah, soal ini agak berbeda ya dari soal-soal sebelumnya, karena kalau sebelumnya kan kita mencari berapa nilai dari sigmanya atau kita menentukan notasi sigmanya. Nah, kalau soal ini kita mencari batas dari sigma itu sendiri. Baik, kita akan coba jawab. Sigma dari N sama dengan 6 sampai ke A, 3N kurang 2 sama dengan 295. Nah, untuk menjawabnya kita harus jabarkan notasi sigma yang diberikan. Untuk N sama dengan 6 sampai ke A dari 3N kurang 2, maka kita bisa jabarkan 3 dikali 6 dikurang 2 ditambah dengan 3 dikali 7, karena dia kan dari 6 sampai ke A ya, kita nggak tahu A-nya berapa, dikurang 2 ditambah 3 dikali 8 dikurang 2, ini sampai ditambah 3 dikali A dikurang 2, ini sama dengan 295. Nah, di sini kita lihat 3 kali 6 kurang 2 itu 18 dikurang 2, 16 ya. 16, 3 kali 7 dikurang 2, 21 dikurang 2 itu 19. 3 kali 8 dikurang 2, 24 dikurang 2, 22. Nah, sampai 3A dikurang 2. Itu sama dengan 295. Nah, artinya kita akan mencari jumlah dari 16 tambah 19 tambah 22 sampai 3A dikurang 2. Jumlahnya yaitu 295, karena sudah diketahui di sini jumlahnya. Berarti kita pakai rumus SN. Nah, SN untuk apa? Kita lihat. Dari 6 ke 19 itu ditambah 3, 19 ke 22 juga ditambah 3, berarti ini barisan aritmatika. Berarti kita gunakan SN untuk aritmatika. SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Nah, kita ganti aja ya A ini dengan simbol lain karena takutnya dempet dengan yang soal. Jadi kita simbolkan ini dengan U1 aja ya, karena suku pertama. Nah, N-nya ada berapa? Kita bisa tahu banyak sukunya dari 6 ke A itu berdasarkan sifat notasi sigma tadi, maka banyak suku dari 6 sampai ke A itu adalah A dikurang 6 ditambah 1. Ingat yang tadi ya. Dari M sampai ke N itu banyaknya N dikurang M ditambah 1. Oke? Per 2. Lalu U1-nya 16, UN-nya 3A dikurang 2. Nah, ini nilainya 295. Baik, ini biar mempermudah kita kali 2 aja. Berarti 10, 1, 18, 19, 45 itu ya, 590. Ini A dikurang 5 dikali dengan 3A ditambah 14. Oke, ini kita bisa jabarkan. 3A kuadrat ini ditambah 14A
dikurang 15A dikurang 20, 70 ya. Ini 590. Nah, ini kalau nanti kita cari faktornya ya. 3A kuadrat ditambah 14A dikurang ini langsung aja. Berarti ini dikurang A dikurang 70. Lalu ini kita bawa juga dikurang 590 sama dengan 0. Nah, di sini 3A kuadrat dikurang A, ini dikurang berarti ini 0, 9 ditambah 7 itu 16 ya. 660 sama dengan 0. Nah, ini kita cari faktornya. 3A ini A. Nah, ini berapa faktornya? 15. Lalu di sini 44. Kita coba ya. Tambah 44. Oke, kita cek min 45 ditambah 44 berarti pas. Nah, di sini nilai A-nya 3A ditambah 44 sama dengan 0, berarti nilai A-nya min 44 per min 3. Per 3 ya. Per 3 berarti ini tidak memenuhi ya, karena min. Nah, ini tidak memenuhi. Lalu nilai A, yang satu lagi A sama dengan 15. Oke, jadi nilai A-nya yaitu 15. Nah, demikian penjelasan mengenai materi notasi sigma. Selanjutnya untuk nomor 2 dan nomor 3, silahkan dijawab pada kolom komentar. Dan jawaban yang benar dan yang terbaik akan saya posting pada Instagram yang ada di deskripsi ya. Terima kasih.